친구들은 안녕하세요. 네, 오늘 수업은 pertemuan hari ini kita bahas mengenai grammar kembali, grammar ke-9 tentang 씁니다, 봅니다. Oke, apa itu 씁니다 dan 봅니다? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, sebelum kita ke 봅니다, 씁니다, mungkin kalian harus tahu dulu mengenai tata bahasa di dalam bahasa Korea. Jadi, mungkin hampir sama dengan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Korea juga punya beberapa tingkatan bahasa ya, atau tipe kalimat gitu. Mulai dari yang paling tidak formal atau kurang sopan atau informal atau bisa juga paling akrab seperti itu sampai dengan bahasa yang paling formal. Nah, kalau di Korea itu dikenal dengan istilah untuk yang bahasa tidak formal, kalau misalnya kalian itu berbicara dengan orang yang sangat dekat dengan kalian, itu namanya bahasa banmal. Nah, bahasa banmal ini tidak boleh dipakai pada saat keadaannya atau situasinya adalah keadaan formal gitu. Jadi untuk bahasa formal itu ada lagi nanti jenisnya. Kayak dari banmal naik ke satu tingkat, ada namanya bahasa yang informal tapi sopan. Nah, ini bahasa yang sering kali dipakai di daily life, di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk banmal, biasanya dia tidak diakhiri dengan akhiran yo. Jadi kalau teman-teman sering dengar kan orang Korea biasanya diakhiri dengan kata-kata yo di belakangnya. Nah, kalau banmal tuh dia nggak pakai akhiran yo. Kemudian biasanya tadi situasinya adalah kalau kalian berbicara dengan orang yang sangat dekat, misalnya dengan teman sebaya atau dengan keluarga atau orang yang memang sudah dianggap sangat dekat dengan kalian. Contohnya misalnya seperti ini, ada kata dasarnya mokta, kalau dia banmal hanya penyampaiannya dengan mogo, tidak ada akhiran yo, seperti itu. Nah, naik satu tingkat di atasnya ada namanya informal polite style atau bahasa yang informal tapi masih tergolong sopan. Nah, ini bahasa yang dipakai biasanya untuk kegiatan sehari-hari. Nah, bahasa ini yang biasanya diakhiri dengan akhiran yo. Jadi contohnya misalnya sama kata kerjanya mokta, kalau kita berbicara dengan teman yang misalnya baru kenal atau dengan orang lain yang baru kita ketemu atau dalam lingkungan kerja yang masih informal tapi ingin sopan, pakainya bahasa ini. Jadi misalnya mokta, kalau tadi di Banmal dia hanya dibilangnya mogo, kalau di bahasa informal yang sopannya mogoyo. Oke, mogoyo. Nah, berikutnya naik satu tingkat lagi ada namanya formal dan sopan atau formal polite style. Nah, ini yang kita bahas hari ini yaitu biasanya diakhiri dengan akhiran 봅니다 atau 씁니다. Mungkin teman-teman juga sering dengar ya di dalam drama Korea atau di orang Korea kalau ngomong, kadang dia ada yang akhirannya yo, kadang ada yang akhirannya 씁니다 atau 봅니다. Nah, 봅니다 atau 씁니다 ini biasa dipakai pada situasi yang formal dan merupakan bahasa yang sangat sopan. Sehingga biasanya kalau kalian di dalam lingkungan sekolah atau dalam kegiatan presentasi, meeting, perkuliahan, membaca berita, atau di militer gitu ya, yang situasinya sangat formal dan sopan harus pakai bahasa ini yang diakhiri dengan 봅니다 atau 씁니다. Contoh misalnya ini, mokta, tadi kan jadinya mogoyo ya, kalau yang daily life, kalau yang ini jadinya moksem니다. Oke? Nah, tingkatan yang terakhir yang paling tinggi dari bahasa Korea namanya 높임말 atau bahasa yang honorific. Jadi untuk mereka-mereka yang memang orang-orang terhormat gitu. Jadi misalnya kalau kalian berbicara dengan seorang sesepuh gitu ya, orang yang sangat tua di keluarga kalian atau orang yang jauh lebih tua, misalnya kalian berbicara sama dosen kalian atau sama profesor gitu ya, itu harus pakai honorific atau harus pakai hormat. Nah, namanya 높임말. Nah, biasanya untuk bahasa ini ada penambahan lagi, yaitu penambahan ezi di bagian tengah dari kata kerjanya. Nanti kita belajar terpisah sendiri untuk 높임말. Jadi misalnya seperti ini, mokta,
Dan biasanya untuk kata-kata tertentu dia punya bahasa spesial. Nah, yang kemarin kita udah bahas sedikit, misalnya mukta, makan, kalau ini kan biasa dipakai untuk ini ya, sampai ke kegiatan formal. Tapi kalau untuk yang honorific, dia nggak boleh dipakai. Kalian harus pakainya yang desida. Sama artinya, sama-sama makan, tapi yang desida ini dia lebih formal, lebih honorific lagi gitu. Nah, kemudian kalau mau diubah ke dalam percakapan, desida ini kan kata dasar. Desida menjadi desim nida. Desim nida. Desim nida. Oke, baik. Itu mengenai tipe kalimat. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, untuk semnida, bemnida, tadi sudah sempat dibahas di slide sebelumnya ya, bahwa ini dipakai untuk percakapan yang formal dan sopan. Biasanya dalam kegiatan perkuliahan atau militer atau meeting, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, aturannya masih sama dengan ada tidaknya bacim. Kalau misalnya kata kerjanya itu ada bacimnya, berarti dia ditambah semnida. Tapi kalau kata kerjanya tidak ada bacim, maka ditambahnya bemnida. Jadi ditambah huruf B di kata terakhir, kemudian tambah nida belakangnya. Contoh misalnya ini, mokta, taknya selalu hilang ya dari kata dasar, jadi hanya tinggal mok, kemudian semnida, ditambah semnida. Jadi mokta berubah bentuknya menjadi moksemnida. Oke, mokta menjadi moksemnida. Contoh dalam kalimatnya misalnya seperti ini. Misal saya sedang presentasi gitu ya di depan teman-teman di kuliah misal. Terus saya bilang, Indonesia와 한국 사람은 보통 매일 밥을 먹습니다. 인도네시아와 한국 사람은 보통 매일 밥을 먹습니다. Orang Indonesia dan Korea umumnya setiap hari makan nasi. Nah, makan di sini nggak boleh pakai mogoyo. Karena situasinya kalian lagi presentasi kan, dalam keadaan yang formal. Jadi harus pakai moksemnita. Seperti itu. Oke, contoh yang tidak ada bacim, misalnya kada. Kada, kan nggak ada bacimnya ya. Seperti biasa dari kata dasar da-nya hilang, jadi hanya tinggal ka, kemudian ditambah bemnita. Oh, ini salah, sorry. Bemnida. Bemnida sehingga kada menjadi kamnida. B-nya ditaruh di sini sebagai bacimnya si ka. Jadi kamnida. Ini saya maaf salah nih ya. Harusnya kamnida. Oke, berikutnya contohnya misalnya gini. 오늘 제가 학교에 갑니다. Ini misalnya situasinya kalian ngomong bicara sama orang yang lebih tua atau bicara sama orang tua gitu ya. Hari ini saya pergi ke sekolah. Jadi 오늘 제가 학교에 갑니다. 오늘 제가 학교에 갑니다. Kada, kayo kan harusnya kalau yang informal itu kayo boleh. Tapi kalau situasinya sangat formal harus pakai 갑니다. Seperti itu. Jelas ya? Lanjut ke slide berikutnya. Oke, kemudian saya ingin bahas mengenai bedanya formal polite style sama informal polite style. Jadi bahasa yang sehari-hari kita pakai itu yang ini, yang berakhiran yo. Bahasa yang dipakai dalam keadaan formal tadi yang berakhiran semnida dan bemnida. Nah, tipe kalimat itu ada 4 pada umumnya. Ada kalimat positif, ada kalimat tanya, ada kalimat permintaan, ada kalimat ajakan dalam bahasa Korea. Nah, misalnya kata kerjanya adalah kada, pergi ya. Kalau dalam bentuk yang formal polite dengan akhiran semnida tadi, kalau misalnya kalian hanya ingin menjelaskan bahwa saya pergi ke suatu tempat, berarti jadinya kamnida. Kamnida. Intonasinya datar aja. Kamnida. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian mau nanya ke seseorang yang lebih tua atau yang lebih dihormati, dengan style ini ya, formal, maka nidanya diganti menjadi nikah. Jadi kada berubah menjadi kam nikah, apakah kamu akan pergi atau bisakah kita pergi, seperti itu. Kam nikah tergantung dari situasinya. Nah, nada intonasinya agak
ditinggiin. Jadi kam nikah seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian ingin mempersilahkan atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuk kalian ya, meminta tolong kepada seseorang. Kemarin kan kita belajar tentang seo ya, ka seo, seo dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa polite style-nya, dalam bahasa yang formalnya, eh, ditambahkannya itu sip sio. Jadi kata dasar da-nya hilang, kemudian ditambah sip-sio. Jadi kalau kada, dia berubahnya menjadi kasip-sio. Kasip-sio. Intonasinya datar aja, kasip-sio. Kasip-sio. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kalimat ajakan, misalnya ayo kita pergi, seperti itu ya. Artinya seperti itu. Nah, ditambahkannya dengan besita. Besita. Jadi kalau kada, berubahnya menjadi kapsida. Kapsida. Terus kemudian intonasinya agak lebih riang, gembira gitu ya. Kayak orang mengajak aja, kayak ayo pergi gitu kan. Berarti kan kapsida, kapsida. Oke, itu yang formal polite style. Nah, bedanya dengan yang informal, yang kegiatan sehari-hari. Jadi kalau misalnya hanya ingin menjelaskan ya pakainya kayu. Nah, cuma di sini untuk yang kalimat positif, untuk yang kalimat tanya, untuk yang kalimat ajakan, semuanya bentuknya sama, kayu semua. Hanya beda di intonasi. Nah, kalau kalian hanya menjelaskan, saya pergi ke suatu tempat, intonasi yo-nya itu turun nadanya. Udah kayak belajar apaan ya. Jadi misalnya, 가요, 저는 학교에 가요. Jadi turun, kayo, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia kalimat tanya, kalian mau menanyakan ke seseorang, kamu pergi kemana? Intonasinya naik di akhir, jadi yo-nya itu tinggi. Misalnya, 어디에 가요? 어디에 가요? Gitu. Kalau tadi kan, 저는 학교에 가요. Itu ya, turun. Nah, kalau nanya, dia naik. 어디에 가요? 가요? Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalimatnya permintaan, halus dan turun perlahan gitu nadanya. Jadi kaseo, kaseo seperti itu. Kaseo. Oke. Nah, kalau ajakan dia datar aja. Kayo, kayo, kayo gitu. Oke, bisa bedain. Jadi itu informal polite style yang biasa kalian pakai, yang biasa orang Korea pakai sehari-hari, yang berakhiran yo. Kalau yang semnida dalam keadaan yang formal. Tadi misalnya di beberapa situasi seperti di perkuliahan dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, baik. Jadi salah satu contoh formal polite style itu biasanya dipakai kalau di drama ya biasanya banyak dipakai di drama yang drama-drama kerajaan. Atau misalnya drama yang tentang kehidupan kantor dan sebagainya. Nah, banyak bangetnya itu biasanya di drama kerajaan. Jadi seperti contoh yang barusan, ini salah satu drama Moon Lovers, dia tentang kerajaan, cerita 3 negara kerajaan legenda dulu di Korea gitu ya. Nah tadi si Haesoo di awal bilang, 부인, 황정님께서 아주 좋아하실 겁니다. Nah belakangnya kan ada 겁니다 ya. Ini ada grammar yang lagi nanti kan grammar future kita belum belajar, tapi lihat aja di belakangnya dia ada nida, komnida, bemnida. Berarti dia formal karena situasinya Hesu ini adalah pelayan istana dan si cewek yang tadi yang pakai masker itu adalah salah satu istri pangeran. Jadi dia bahasanya harus bahasa yang formal karena berbicara dengan orang yang pangkatnya lebih tinggi seperti itu. Nah, kemudian si Jung ini adalah pangeran. Dia bilang tadi ke istrinya si ini ya, si Wang Eun, 해수 말대로 하얀 되었습니다. Nah, karena posisinya Jung itu adalah adiknya si wanita yang tadi ya, istrinya si Wang Eun ini, maka dia berbicaranya pun masih dalam formal ya, karena posisinya dia sebagai adik. Nah, kemudian Sondok jawab tadi 정말입니까? 정말입니까? Ya, intonasinya dia bertanyakan ke Jung tadi,
benarkah gitu. 정말 잘 하신 거요. Nah, terus dia dicampur nih karena dia posisinya sebagai kakak ipar kan. Makanya dia boleh bicara lebih rendah tingkatannya ke adiknya walaupun adiknya itu adalah pangeran. Nah, kemudian tadi sempat dengar nggak si Wang Eun, si Baekhyun ini bilang belakangnya ada nya. Nah, itu banmal. Itu banmalnya versi kerajaan. Nanti kita belajar di pas banmal. Oke, itu contoh yang formal polite style. 여보세요? 어디에요? 무슨 일 있어요? 그런 건 아니고 앵커님 저한테 부탁할 거 없으세요? 글쎄 부탁할 거 없는데 왜요? 잘 생각해 보세요. 전 다 들어드릴 수 있거든요. Oke, nah ini salah satu contoh yang informal polite style. Jadi belakangnya pakai yo 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 gitu. Nah, karena posisinya mereka ini di drama itu ya uh, apa awalnya dia teman kerja gitu. Jadinya bahasanya bahasa yang formal tapi bahasanya yang informal tapi masih sopan. Makanya di belakangnya ada yo-nya. Si anchor name-nya nih si cowoknya ini bilang 여보세요. Halo, 어디예요? Gimana kamu? 무슨 일 있어요? Apa ada sesuatu yang terjadi? Apa ada masalah gitu ya? Ada belakangnya yo-nya. Kemudian si Yojin ceweknya tadi 그런 건 아니고 앵커님 저한테 부탁한 걸 없으세요? Nih ya, seyo. Jadi dia nanya, kamu punya hal yang diinginkan dariku nggak? Kan dia meminta sesuatu kan ke si anchor-nya, makanya dia pakainya seyo gitu. Grammar yang sebelumnya kita belajar. Kemudian anchor-nya jawab, 부탁한 걸 없는데 왜요? Gitu. Oke, 왜요? 없으세요? Gitu. Jadi tadi intonasinya agak naik kalau dia kalimat tanya. Kalau dia bukan kalimat tanya kayak gini ya 여보세요. Itu kayak turun intonasinya. Oke. Kita ke 와서 밥 먹어. 형, 손 씻고. 저는 화장실에서. 아침 어떻게 해? 우린 그냥 간단히 밥 먹는데. 빵? 팡. Ya, baik. Oke, karena lagi demam saya yang lagi demam Psychobatis oke, lagi demam Kim Soo Hyun. Jadi untuk contoh informal style atau banmal, ya bahasa banmalnya saya ambil dari percakapannya Kang Tae dengan Moon-young, sorry. Jadi bahasa banmal itu biasanya dipakai untuk orang yang sudah dekat sama kalian tuh. Tapi di drama ini si Kang Tae sama si Moon-young itu memang sudah berbicara dalam bahasa banmal di pertama kali mereka ketemu. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketemu sama orang Korea, kemudian baru pertama kali ketemu di hari itu, jangan pernah berbicara dengan menggunakan style banmal ya, dengan menggunakan bahasa yang banmal. Karena itu sangat tidak ditolerir karena itu sangat tidak sopan gitu ya. Orang Korea tuh biasanya strict banget sama masalah bahasa. Jadi kalau pertama kali ketemu biasanya amannya adalah pakai bahasa yang informal tapi sopan, yang belakangnya pakai yo-yo tadi. Nah, kalau misalnya nanti seiring berjalannya waktu kalian menjadi dekat, jadi teman dekat gitu, baru boleh pakai bahasa banmal. Nah, untuk bahasa banmal yang di video barusan itu, Kang Tae bilang, "Oh, 왔어? 밥 먹어. 형, 손 씻고 와." Gitu. "Oh, 왔어?" Nah, kalau misalnya bahasa yang informal tapi sopan kan harus ada io-nya kan. Jadi, kalau yang sopan tuh biasanya gini, "Oh, 왔어요? 밥 먹어요. 형, 손 씻고 와요." Gitu harusnya. Kalau yang informal tapi sopan. Tapi karena ini mereka situasinya kakak beradik ya, antara Kang Tae sama Sang Tae, dan
sama Munyong itu memang mungkin karena mereka teman kecil ya, jadinya udah dekat gitu. Makanya bahasanya bahasa Banmal. Nah, Kang Teh ngomongnya seperti itu. Oh, 왔어? 밥 먹어. 형, 손 씻고 와. Gitu. Terus Kang Teh bilang lagi, 아침을 어떻게? 우리 그냥 계란말이 밥 먹는데 빵? Gitu. Jadi dia nanya ke Munyongnya, kamu biasanya makan pagi, sarapan pagi apa? Kalau kita biasanya cuma makan nasi sama telur gulung aja, mau roti gitu, maksudnya kayak gitu ya. Terus Munyongnya cuma jawab pap gitu. Nah ya karena mereka ngomongnya Banmal ya, jadi boleh-boleh aja kalau cuma jawab pap gitu, atau shiro gitu juga boleh. Nah, terus Kang Teh jawabnya juga dengan pap gitu. Jadi nggak ada yo-nya. Nah, itu ciri dari bahasa style Banmal. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk ini kemarin ada satu orang teman saya sih sebenarnya yang menyarankan gimana kalau misalnya ada latihan di setiap saya kasih materi gitu. Jadi, oke lah saya coba sambil mau lihat respon dari teman-teman yang udah nonton gimana. Jadi ini ada sedikit latihan, 연습 itu latihan. Coba teman-teman tulis bahasa Indonesia ini ke dalam bahasa Korea dengan menggunakan style yang semnida bemnida dan juga yang ayo oyo. Jadi menggunakan formal polite style, semnida bemnida, dan informal polite style yang ayo oyo, belakangnya yo tadi. Katanya kalimatnya adalah saya hari ini belajar bahasa Korea di rumah. Oke, jadi teman-teman yang ada waktu mungkin bisa langsung komen aja jawabannya di postingan ini. Kemudian nanti kita bahas bareng-bareng di grammar berikutnya. 한국어 많이 사랑해주세요. 감사합니다.